Beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi, sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum. Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar ya, karena umpamanya itu tadi satu statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menggunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. Wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ke informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss, Minggu siang Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman, dan pasangannya Aulia Mahardiana Warsitowarti. Akad nikah Agung Surahman dan Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu siang. Prabowo dan Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad, mendampingi prosesi ijab kabul. Keduanya nampak kompak mengenakan setelan jas. Mahar yang telah diserahkan. Pemirsa, penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. 5 Keraton Solo, 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 5 Keraton Solo,
Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasdia, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat adanya interupsi kerabat Keraton Solo GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai. GKRP Timur menyampaikan keberatan terkait SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Menteri Fadli mendengarkan dan memberi tanggapan serta berjanji akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Meski demikian, sempat terjadi keributan dan acara terhenti. GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia dan acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pastikan dana transfer keuangan daerah terdampak bencana Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak akan dipotong. Penyaluran TKD tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan dana transfer keuangan daerah atau TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana tidak dipotong. Namun Purbaya meminta pemerintah daerah tersebut menghabiskan terlebih dahulu dana TKD yang sudah dicairkan pemerintah pusat. Sementara terkait permintaan percepatan penyaluran TKD untuk 3 provinsi terdampak bencana tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan termnya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja. Jadi santai aja itu masalah yang penting limitnya tuh. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan segera melakukan transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito berharap TKD tersebut sudah mulai bisa diproses Senin besok. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan selamat pagi pemirsa. Kami akan menunjukkan kondisi arus lalu lintas terkini secara real time dibantu juru kamera Herudin. Dan memang pada pagi hari ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Jalan Boulevard mengarah Sunter dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat. Dan memang Cikal kondisi banjir pada kawasan Boulevard ini sudah berangsur surut sehingga memang aktivitas kendaraan pada pagi hari ini sudah kembali normal. Kemudian memang yang terlihat juga adalah kendaraan yang keluar melalui exit tol. Pada saat ini juga cukup ramai dengan antrian kendaraan roda 4. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kemayoran dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian ada pun juga pertemuan arus kendaraan dari arah Jalan Boulevard yang akan mengarah ke Kemayoran ini cukup ramai. Sejak tadi memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini masih saja terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kemayoran seperti yang terlihat dominasi kendaraan roda 4. Kemudian memang kecepatan kendaraan ini dipacu berkisar rata-rata 30 sampai dengan 35 km per jam. Tentunya kami juga harapkan Anda tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain untuk mengantisipasi terjadinya benturan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Sunter saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 152 kasus laka lantas dengan rincian 6 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut, 100 orang meninggal dunia, 15 luka berat, serta 110 luka ringan. Dari data tersebut,
Maksud kami dari data tersebut 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat berhati-hati dengan berkendara, terutama pengendara roda 2. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk tetap mengantisipasi melewati jalur-jalur yang dapat berpotensi banjir saat hujan. Hal ini untuk mencegah kendaraan Anda terendam banjir. Utamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan sebagai kebutuhan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Cikal, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.